Halo semua, di video kali ini gue akan membawakan berita tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pria dewasa kepada tiga bocah bocil, yang mana tiga-tiganya ini masih berumur di bawah 10 tahun. Yang gue baca kayak gitu ya. Dan menurut gue kasus kali ini sangat amat sangat penting karena banyak pelajaran yang bisa diambil ya, khususnya bagi kalian yang sudah menikah dan sudah memiliki anak, atau kalian yang mungkin belum menikah, bisa dijadikan pelajaran agar nanti kalau sudah menjadi orang tua, sudah menikah menjadi orang tua, punya anak, bisa mendidik anaknya lebih baik lagi. Mari kita baca beritanya dulu. Gue lihat ini pertama kali di Twitter ya, dari Foxit Media. Raut mukanya nggak ada penyesalan. Da, dari apa ya? Di Deli Serdang tempatnya. Ini mukanya bapaknya yang ini yang bacok, pelaku-pelaku. Kesel sering diejek pria bacok tiga bocah. Satu tewas, dua kritis, dan ngaku puas nggak menyesal. Lebih ke ini ya, kayak psikopat. Psikopat kalau di luar psikopat, mungkin kalau di kita ODGJ. Dari judulnya aja udah bisa disimpulkan gitu apa yang terjadi. Kesel sering diejek itu kayaknya lebih udah kebayang gitu. Kenapa? Cuma kita nggak tahu ini bocil tuh ngejek kayak gimana nih. Tiga bocil ini ngejek bapak ini tuh kayak gimana sampai-sampai bisa melakukan tindakan kayak gitu. Sesakit apa ejekan bocil yang usianya belum genep 10 tahun ini sampai orang dewasa mau melakukan tindakan kayak gitu. Kalau yang ngejek orangnya udah gede ya, udah dewasa, sama-sama umurnya sama lah, nggak jauh beda gitu. Bisa lah, maksudnya ya masuk akal kalau mungkin mas-masnya ini atau bapak-bapaknya ini sakit hati. Tapi kan ini sama anak kecil, sama bocil. Maksudnya ucapan macam apa yang ngebuat orang dewasa sampai sakit hati terus melakukan tindakan pembunuhan gitu. Kalau bisa dibayangin ya, ini misal misal gua ya, misal gua kemana gitu terus ada bocil banyak gitu, banyak banget bocil. Terus bocilnya ngeceng-ngecengin gua gitu. Gua lewat, bocilnya ngeceng-ngecengin rame banget. Ya gue nggak akan ambil pusing juga ya, bocil ngapain sih lu, nggak ini anjir, nggak tahu susahnya jadi orang dewasa, cowok. Lu nggak tahu pusingnya kerja nyari duit bangsat. Ya gue anggap bocil-bocil nge aja gitu, nggak nggak apa ya, nggak berefek di hidup gue kalau bocilnya cuma ngejek doang ya. Cuma kalau ada bocil bijaksana juga gue agak pusing juga, kepikiran kenapa ini bocil omongannya ini apa, dewasa sekali. Ini ada videonya, kita dengarkan baik-baik. Jadi nggak mau nyesel kok? Menyesal nggak kok? Enggak, Pak. Nggak nyesal? Enggak. Udah tiga itu kok, tiga kami nggak nyesel kok anak-anak itu? Enggak, Pak. Nggak. Enggak. Kenapa nggak nyesel kok? Ya, malah karena enggak dapatnya orang tuanya tadi. Iya. Iya, Karena nggak Jadi yang dapet bersama orang sama tua. papa kan orang tuanya punya tadi. sama orang itulah semua, Pak. Iya. Yang terakhir tadi makanya aku bukan karena dendam, Pak. Karena terus orang itu macam sepele kali nengokku. Karena aku nggak bisa kerja, Pak. Sedikit ngintip dari bawah jemurannya, dipanggil aku, kudis, kudis, sambil ketawa orang itu. Tadi lah, Pak, nggak bisa saya kendalikan emosi saya, langsung saya ambil pisau dari dapur. Jadi nggak ada lagi nyesel lah ya, puas lah. Iya, Pak. Puas kalau kayak gitu deh. Kau rasa kayak mana sekarang? Nyesel nggak kok perbuatan itu? Enggak, Pak. Nggak nyesel kok? Enggak, Pak. Puas. Iya, Pak. Puas katanya. Jadi di video ini yang rekam tuh tanya sama pelaku, nyesel nggak udah nikam tiga anak-anak itu? Terus pelakunya bilang nggak nyesel sama sekali, anjing. Dan dia bilang kalau nggak dapat orang tuanya, tadi kan bilang karena nggak dapat
karena nggak dapet orang tuanya apa ya. Dan semua katanya. Berarti yang diincar tuh bukan bocil-bocil itu doang, orang tuanya sekeluarga. Terus dia bilang kalau korban sering menyepelekan dia karena dia nggak bisa kerja. Maksudnya ini bocilnya yang menyepelekan apa orang tuanya juga? Terus pas waktu dia melancarkan ini ya aksi dipicu karena korban ngejek pelaku dengan kata kudis-kudis sambil ketawa-ketawa gitu. Bocil umur 7 tahun. 7 3 sama 2 kalau nggak salah gua lihat di berita. Itu ya Allah, itu ini emang orang tua loh, Bro. Dari situ si pelaku udah nggak bisa nahan emosinya ya. Terus ngambil pisau, ya terjadilah kejadian itu. Ya kalau dipikir-pikir kurang ajar juga sih itu bocil sama orang tua kayak gini gitu. Kayak nggak ada halaknya anjir mulutnya. Kayak nggak pernah disekolahin. Ya nggak tahu yang masih kecil-kecil itu belum sekolah kali ya. Cuma yang gede ini loh yang permasalahannya dan orang tuanya. Ini gimana cara ngedidiknya kok bisa anak-anaknya dibiarin melakukan hal seperti ini. Ada berita lagi ya, gue lihat coba lihat beritanya. Kelihatan gak sih? Kelihatan. Nih, dari Detik Sumut, 10 fakta pria tikam 3 bocah hingga 2 tewas. Gegara diejek gila di Deli Serdang. Nih kita baca bareng-bareng ya. 2 dari 3 bocah di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera, Sumut, terus kehilangan nyawa usai ditikam tetangga Rudi Silaloho, 41 tahun. Sementara satu korban lagi masih dalam keadaan kritis. Udah jadi 2 korbannya. Tadi kan satu yang di Twitter dibilangnya. Dan ini pelakunya umurnya 41 tahun. Udah ya tua lah. Ya nggak tua-tua banget, cuma ya bocil. Ya harusnya lebih menghormati lah. Sopan santun. Peristiwa mencekam itu terjadi di Gang Dahlia, Desa Bandar Kalipah, Kecamatan Percut, Seituan, Senin tanggal 9 Desember 2024. Ketiga korban adalah N 7 tahun, O 4 tahun, dan D 1,5 tahun. Ketiga merupakan kakak beradik. Saat ini pihak kepolisian telah menangkap pelaku dan menahannya di Polrestabes Medan. Berikut Detik Sumut rangkum 10 fakta terkait kasus pembunuhan tersebut. Umur 4 dan 1,5 tahun ngeledek bapak-bapak umur 41 tahun atau mas-mas ini. Maksudnya pendidikan apa yang dia kalau umur segini masih pendidikan dari rumah ya, dari orang tua ya. Maksudnya dari orang tua yang gimana ngedidiknya kok bisa sampai ini anak-anaknya tuh ngeledekin orang mulu dan emang nggak maksudnya udahlah anjing. Ini lanjut aja. Bingung gua. Satu, pelaku tetangga korban. Nah, ini malah tetangga ya. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Jama Kita Purba mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10 WIB. Antara pelaku dan korban masih bertetangga. Mereka bertetanggaan, berdekatan, kata Jama saat dikonfirmasi Detik Sumut 9, Senin 9/12. Kayaknya nggak berdekatan juga sih. Mereka bertetanggaan. Ya. Jama menyebut setelah kejadian para korban dibawa ke RS Mitra Medika Tembung. Namun karena kondisinya cukup parah, ketiga korban pada akhirnya dirujuk ke RS Murni Teguh. Selang beberapa waktu, pihak kepolisian juga mengamankan pelaku. Oh, habis kejadian langsung ini kayak ditangkap. Orang tua korban tengah bekerja. Paman ketiga korban bernama Yoko mengatakan bahwa saat kejadian orang tua korban tengah bekerja, lalu ketiga korban ditinggal di rumah tersebut. Mama kerja perawat, bapaknya grab mobil. Biasanya dikunci orang itu. Ini yang bapaknya 41 tahun apa anak-anak, apa bocil-bocilnya? Mungkin entah beli jajan atau apa terbuka kunci itu. Dah, pas saya telepon sudah kejadian, katanya ada tetangga yang nusuk anaknya. Mungkin entah beli jajan atau apa terbuka kuncinya. Enggak, ini yang ditutup tuh si anak apa si bapak?
bapaknya kayak juga rada-rada nggak genap gitu. Terus ini masalahnya. Ini orang tuanya tuh dua-duanya kerja, terus anaknya ditinggal sendiri semua di rumah gitu. Maksudnya anak umur segitu semua, 1,5 tahun. Yang mana dia kan masih butuh ASI. Dan apa ya, maksudnya masih butuh banget pengawasan dari orang tua gitu. Ya kalau emang dua-duanya kerja, itu alangkah baiknya dititipin ke mertua atau ke saudara atau ini nyewa nyewa orang buat jaga ya jaga anaknya aja gitu. Bukan malah ditinggal sendiri. Takutnya kan yang ya kejadian-kejadian kayak gini, ya ini kan ini apa penyebabnya tahulah apa. Cuma kan kalau semisal nggak ada kejadian kayak gini gitu, kejadian-kejadian lain tindak kejahatan kan masih banyak gitu. Dan ini malah ditinggal sendiri. Ini kalau di US sudah dipidanain ini orang tuanya karena ninggalin anak di rumah sendiri. Terus juga mungkin kalau ya tadi sih, kalau nggak mau ngerepotin orang lain ya nyewa aja perawat. Kok perawat apa? Kayak baby sister ya apa ya? Suster apa ya? Ya pokoknya jaga anak rawat anak orang masih 1,5 tahun yang paling kecil gimana sih malah ditinggal dua-duanya. Ya emang ditinggalnya nyari nafkah cuma dilihat dulu dong nih anak udah bisa diberi tanggung jawab eh diberi apa ya? Ya tanggung jawab kan. Ditinggalin di rumah sendirian kan mereka ini apa? Bertanggung jawab sama diri mereka sendiri kan. Kayak gitu. Terus dua bocah tewas bentar, setelah mendapat perawatan intensif, nyawa dua dari ketiga bocah tersebut tidak dapat diselamatkan. Keduanya dinyatakan meninggal dunia, mereka yakni D dan O, sedangkan korban N masih kritis. Sampai hari ini, dari 3 korban sudah 2 yang meninggal dunia. Satu lagi masih dalam perawatan intensif, dan kita sama-sama berdoa semoga yang ketiga ini bisa diselamatkan. Amin, amin, amin. Pokoknya amin lah. Kata Kapolsek Medan, Tembung Kompol Johnson Sitompul Selasa tanggal 10 bulan 12. Johnson menyebut informasi tewasnya D itu diterima oleh pihaknya kemarin sore, sedangkan untuk korban O pada tadi pagi. Oh, ini satu lagi mas. D sama O itu yang umur berapa sih? D sama O. Oh, yang paling kecil. Yang paling kecil. D sama O. Yang kecil-kecil. Yang 1,5 tahun sama yang 4 tahun. Itu meninggal dunia. Terus 4, pelaku kabur naik sepeda. Johnson menyebut setelah menikam korban, pelaku pergi dengan naik sepeda. Habis melakukan penembakan, dia pergi meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda dayung, kata Johnson si tombol. Dia kabur kemana ya? Nomor 5, menyerahkan diri ke polisi. Setelah itu, kata Johnson, di tengah perjalanan pelaku berpikir untuk menyerahkan diri pada akhirnya. Pelaku menyerahkan diri ke pos lantas yang berada di Simpang Aksara Jalan William Iskandar. Usai menerima informasi itu, Johnson langsung menemui pelaku. Di tengah jalan dia berpikir akhirnya dia datang ke pos lantas kita menyerahkan diri sebutnya. Oh, berarti niatnya emang mau kabur gitu. Tapi di tengah jalan entah apa yang dipikirin tiba-tiba ya gue nyerahin diri aja dah kayaknya gitu. Soalnya kalau kabur kayaknya juga ini sih gak lama juga ketangkep. Soalnya kasusnya juga rame kan di sosial media. Lanjut nomor 6, buang pisau. Saat diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya. Telah menikam ketiga korban menggunakan pisau. Setelah itu, pelaku membuang pisau tersebut tak jauh dari lokasi kejadian. Johnson menyebut pihaknya telah mengamankan pisau itu. Kemudian saya lakukan interogasi singkat, pengakuannya dan fakta kejadian relevan benar. Namun, saya tanyakan pelaku menggunakan apa ketika menanya ketiga korban, dia menggunakan sebilah pisau. Pisaunya dia bilang dibuang di suatu tempat yang tidak jauh dari tempat kejadian. Kemudian pisaunya berhasil kita amankan. Jadi pisau dan tersangka kita bawa ke polsek jelasnya. Ya bisa dibayangin lah.
Bocil-bocil umur 1,5 tahun, 4 tahun sama 7 tahun, dan pelaku umur 41 tahun bawa pisau dapur kayaknya. Ya bisa dibayangin apa yang terjadi. Dengan keadaan emosi yang meluap-luap, sakit hati, ya bocil-bocil umur segitu gimana sih mau ngelawan sama mas-mas umur 41 bapak-bapak. Lalu 7, kasus dilimpahkan ke Polrestabes. Johnson menyebut kasus ini telah dilimpahkan ke unit PPR Satreskrim Polrestabes Medan. Hal itu dilakukan untuk memaksimalkan proses penyidikan, mengingat korbannya masih anak-anak, sehingga penanganannya lebih spesifik dilakukan oleh Satreskrim Polres, tepatnya di unit PPA, kata Johnson. Oh, saya nggak terlalu ngerti kalau ini. Klarifikasi soal gangguan mental. Iya, katanya gangguan mental. Ini 8 klarifikasi soal gangguan mental. Terkait kabar yang menyebutkan bahwa pelaku mengalami gangguan mental, Johnson menyebut bahwa pihaknya belum menemukan bukti yang mengarah ke hal tersebut. Dari hasil interogasi awal kita, semua normal. Apa yang kita tanya bisa dijawab. Bahkan yang sudah berlalu masih bisa dia ingat dalam memorinya, ujarnya. Gua nggak ngerti ya. Kalau orang gangguan mental, apakah dia lupa apa yang terjadi di masa lalu? Apakah dia jadi tiba-tiba ngeblank gitu aja? Kayak apa ya, orang amnesia? Orang gangguan mental kan harusnya kayak apa ya? Dia nggak terlalu bisa ngontrol dirinya sendiri. Bukan dia nggak inget apapun yang udah terjadi sama dirinya gitu. Artinya memori-memorinya nggak hilang. Setahu gua ya, menurut gua ya, cuma nggak tahu sih. 9, motif gegara sakit hati diejek. Ini nih, yang paling penting. Paling penting. Kompol Jama mengatakan pembunuhan itu tidak direncanakan oleh pelaku. Oke, tidak direncanakan. Melainkan spontan karena kesal diejek oleh korban. Nah, bocil ini ngejek. Sampai pelaku spontan mengambil tindakan seperti itu. Perwira menengah Polri itu menjelaskan bahwa pelaku telah hampir setahun diejek oleh korban. Bocil, bocil, bocil 1,5 tahun, 4 tahun ngejek orang yang umurnya 14 tahun, hampir setahun ngentot. Lalu pada enggak, ini orang tanya kemana sih ini? Lalu pada saat kejadian, emosi pelaku tidak terkontrol hingga akhirnya menikam para korban. Gua diajak gak usah bilang berapa hari, berapa jam ya. Sekali, 2 kali, 3 kali aja kayak juga kesel juga gitu. Ini hampir setahun, bayangin. Hampir setahun itu lu diajak mulu tiap hari. Satu versi yang kami temukan adalah bahwa beliau ini sudah hampir 1 tahun diejek orang. What the fuck? Masa bocil 1,5 tahun sama 4 tahun lu ngerti orang? Ya 4 tahun sama 7 tahun kayaknya ngerti sih orang gila. Cuma maksudnya lu nggak harus ngomong juga gitu kalau itu orang gila gitu. Ngerti nggak sih? Maksudnya gua kecil juga tahu kalau ada orang gila, nggak tiba-tiba gua samperin terus orang gila gitu gua ledekin gitu kan, nggak juga sih. Ya ya udah gitu, orang gila ya udah, nggak usah di ini juga, nggak usah ditanggepin. Nah ini kan mancing perkara jadinya. Kemudian terakhir kali pada hari Senin beliau melihat orang yang mengejek sambil berkata kudis-kudis, sehingga entah kenapa pada hari itu sebelum kejadian beliau terpancing emosinya. Oh, kata Jama saat konferensi pers di Polrestabes Medan. Mungkin yang ini udah ini apa? Udah mentok lah kesabaran bapak ini. Walaupun katanya ya emang sih gangguan mental ya, emang nggak bisa ngontrol. Cuma apa ya? Ya emang udah mentok kesabarannya.
Hampir 1 tahun, bro. Diajak bocil. 10. Terancam 15 tahun penjara. Dalam kasus ini pelaku dijerat pasal 338 KUHP pidana tuduh terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara pasal 338 ancaman maksimal 15 tahun penjara. 15 tahun penjara kata Jama. Kita lihat komentar dulu ya. Dari sinilah kalian wahai orang tua yang punya anak rese berisik nakal suka nyampah, jangan dibiarin aja dengan dalih namanya juga anak. Namanya juga anak-anak. Gak semua orang suka anak-anak, gak semua orang mentoleransi kenakalan anak. Anak kalian aja belum ketemu orang yang tegaan mukul anak. Nah ini bener. Harusnya kalian tuh jadi orang tua tuh jaga anak kalian supaya nggak mengganggu orang lain gitu. Karena belum tentu orang lain juga menerima hal yang dilakukan anak kalian gitu. Mewajarkan apa yang dilakukan anak kalian gitu. Ya itu kan kalau anak lu sendiri gitu. Ya kalian wajar kalau mereka bertingkah laku seperti itu. Dan nggak harusnya kalian mewajarkan ketika mereka bertindak seperti itu ke orang lain. Nah di situ. Terus ada ini Scorpion. Pas tahu kronologinya agak gimana ya. Lingkungannya tuh yang daerah kampungan, gang kontrakan pintu. Kalau ibu-ibu ngumpul mulutnya julid dan dari perkumpulan itu hasilnya anak-anak kecil yang mestinya dapat didikan baik malah ikutan julid dan ngebully si pelaku. Nah ini lingkungan juga pengaruh juga ya, apalagi kalau lingkungannya orangnya ya mulutnya kayak gitu. Kan anak kan apa ya? Anak-anak itu eh, peniru ulung. Mereka niru apa yang mereka lihat, mereka tiruin gitu. Mereka belajar dari lingkungan pastinya. Dan tugas orang tua, makanya tugas orang tua ya nge ini apa? Ngedidik supaya mereka lebih baik atau ngejaga supaya mereka tetap jalan yang baik. Misal di lingkungannya itu toksik, ya mereka orang tua tuh harus bisa ngejelasin hal yang baik tuh harusnya gimana. Itu ya itu, makanya peran orang tua tuh penting banget. Makanya jangan jangan yang ditinggal-tinggal kayak gitu. Tadi kan ditinggal di rumah sendirian terus apa gitu. Ini dari baby underscore Fue. Katanya orang tua dan anaknya sama-sama bully pelakunya, makanya dia gondok. Gak membenarkan si pelaku dan korban, karena sama-sama salah, sebaiknya jangan ajari anak untuk membuli. Jaga sikap dan omongan ke orang. Semoga korban yang kritis diberi kesehatan dan yang meninggal tenang di sisi Tuhan. Nah ini, gue juga denger tuh berita kalau orang tuanya tuh juga ikut ngebully gitu. Jadi kayaknya orang tuanya juga ngajarin untuk berperilaku seperti itu. Makanya sangat-sangat tidak apa ya, nggak etis aja sih. Orang tua malah ngajarin hal yang kayak gitu. Orang tua yang udah udah bisa berpikir mana yang baik dan mana yang buruk malah ngebiarin dan malah ngajarin hal yang seperti itu tuh salah sih. Ya gimana ya, pelaku juga salah, tapi datangnya itu kan dari korban juga gitu. Jadi ya apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Dari Joen Derli 97 Elnova. Emang betul anak-anak sekarang nih parah mulutnya dan lebih miris lagi tuh orang tuanya yang kasih contoh. Pas anaknya ngatain orang, namanya juga anak-anak. Nah, tai ajarin anak lu yang betul dan lu jadi orang tua juga kasih contoh yang baik buat anak lu. Kalau udah gini, nyesel gak lu? Nah, kalau udah kejadian kayak gini tuh pasti nyesel lah ya. Nasi udah jadi bubur gimana? Dibikin nasi lagi, bikin beras lagi juga nggak bisa gitu. Yang ada udah basi. Terus apa ya? Dengan adanya sosial media dan banyaknya konten-konten yang 18 plus plus, orang tua juga harus ngawasin anaknya dari gadget-gadget itu, dari sosial media. Dan ya nggak dipungkiri juga sih apa zaman sekarang tuh anak kecil sudah pegang HP dan dibiasakan megang HP itu udah kayaknya udah hal wajar gitu. Adek gue juga masih SD, masih kelas 1 SD, bahkan TK dulu udah pegang HP gitu, udah main. Cuma gue yang lebih tua, karena gue lebih ngerti sosmed ketimbang
orang tua gue biasanya gue kasih apa ya, kayak pengawasan orang tua. Gimana ya? Kayak di Google kan ada kayak pengawasan orang tua ya, setting-setting gitu. Gua kasih itu. Jadi gua bisa ngontrol apa yang adek gua ini apa, lihat di sosial media, apalagi di YouTube. Gua pasti kontrol itu. Dan ibu gua juga nggak ini sih. Dia juga ngekontrol adik-adik gua gitu, apa yang mereka lihat. Ya sewajarnya umurnya aja yang mereka tonton gitu, nggak yang kelewat batas. Cuma nanti pasti bakal step by step mereka bakal tahu, dan kita juga bakal step by step untuk ngajarin hal-hal yang sudah sewajarnya mereka tahu. Dari Muhammad 102861 Rim, kurang-kurangi ngejek orang lain sekalipun kau mengenal orang yang kau ejek. Ejekan yang kita lontarkan mungkin niatan hanya bercanda, namun kita tidak tahu seperti apa kondisi dia. Sudah banyak kasus orang meninggal karena ejekan. Tidaklah kalian belajar dari apa yang sudah terjadi. Nah ini, apa ya, bukan mengejek sih, lebih ke jaga mulut aja sih. Jaga mulut sama tindakan kita. Mungkin niat kita nggak buruk di pikiran kita dan maksud kita gitu. Cuma orang yang menerima belum tentu menerima hal yang kita lemparkan ke dia. Apalagi mulut kan mulutmu harimaumu gitu. Sudah banyak orang meninggal hanya karena mulut, hanya karena omongan. Orang bisa meninggal hanya karena omongan, dan apa ya? Dan itu fakta sih. Karena dari dulu kayaknya juga gitu ya. Dari dulu banget. Dan kayaknya udah sih dari itu semua. Dan terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian senang. Cuma apa ya? Bukan senang sih. Cuma ini bisa buat pelajaran buat kita semua ya. Untuk yang sudah punya anak atau belum, bisa dijadikan pembelajaran juga. Jadi thank you yang udah nonton. Like dan subscribe dan komen. Ya udah itu. Thank you semua.